Satpol PP amankan para pedagang eks Pasar Weleri yang kembali berjualan di bahu jalan sekitar Pasar Weleri yang terbakar. Sopir truk dan bus AKAP di Tegal mengeluhkan terkait pembelian solar yang dibatasi dan mereka terpaksa berpindah-pindah SPBU demi memenuhi kebutuhan solar. Ngabuburit asik di Kampung Ramadan Rembang yang sebelumnya tidak digelar selama 2 tahun terakhir akhirnya rebound pada bulan Ramadan ini. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi dikeluhkan oleh sejumlah sopir truk dan bus antar kota antar provinsi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah SPBU membatasi pembelian solar sehingga mereka terpaksa berpindah-pindah SPBU demi memenuhi kebutuhan solar. Sejumlah pengemudi truk dan bus antar kota antar provinsi atau AKAP di Tegal, Jawa Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi sejak beberapa pekan terakhir. Salah seorang pengemudi truk mengaku kesulitan mendapatkan solar di sejumlah SPBU sejak dari Salatiga hingga Kota Tegal. Susah, Pak. Susahnya kenapa, Pak? Susahnya yaitu kadang-kadang ngantrinya aja panjang, solar katanya nggak ada. Banyak yang tertutup, ada solar habis. Nanti sekali dapat cuma hanya 100.000. Dibatasi. Itu hampir semua SPBU, Pak. Dibatasi pembelian, Pak. Ya, semua kayaknya mungkin begitu, Pak, karena mungkin keadaan namanya hujan, bahan-bahannya mengurang ya nggak tahu saya. Masalahnya seluruh SPBU sekarang masuk beli cuma hanya 100. Hal serupa juga dirasakan pengemudi bus AKAP tujuan Bumi Ayu, Bandung. Pembelian solar subsidi dibatasi Rp200.000 sekali mengisi BBM, sehingga ia terpaksa 4 kali mengisi BBM di sejumlah SPBU sepanjang perjalanan. Satu PP ini kapasitas kita, pokoknya kalau diuangkan itu 1.100.000, 1.200.000-an. SPBU-nya dibatasi berapa liter? Cuma 300.000. Iya. Jadi kita terpaksa cari lagi SPBU yang lain, ngisi lagi gitu. Berarti lebih banyak ngisi di SPBU? Iya. Berapa kali Pak ngisi BBM? Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bisa 3 kali SPBU. Satu kali cukup? Kalau normal 1 kali, biasanya full 1 kali. Para pengemudi truk dan bus berharap kebutuhan solar subsidi untuk angkutan mereka lancar dan tidak dibatasi, apalagi beberapa pekan lagi akan menghadapi arus mudik Lebaran 2022. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Merasa dipermainkan oleh kebijakan pemerintah daerah setempat, ratusan pedagang yang menempati pasar relokasi di eks-terminal Bahu Rekso Kendal nekat membuka lapak di bahu Jalun Pantura sekitaran Pasar Weleri yang terbakar. Akibatnya, sejumlah gerobak dagangan terpaksa diangkut oleh petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan juga Polri. Puluhan tugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kendal, Jawa Tengah, dibantu TNI dan Polri, tengah bersiaga di eks pasar tradisional Weleri yang terbakar 2 tahun lalu. Pasalnya, ratusan pedagang yang kehilangan pendapatan akibat kebakaran pasar dan direlokasi di Terminal Bahu Rekso yang dianggap sepi tersebut nekat menggelar dagangannya di bahu Jalan Nasional Trans Jawa. Meski berbahaya dan bakal diangkut petugas, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh mereka yang mengandalkan hidupnya dari berjualan. Salah seorang pedagang buah yang membuka lapak dagangan di bahu jalan depan Pasar Weleri yang terbakar, Sutoyo mengaku terpaksa berjualan di pinggir Jalan Pantura dikarenakan di tempatnya jualan yakni pasar relokasi sepi nyaris tidak ada pembeli. Ini dia jualan apa? Jualan buah. Buah. Terus aku di sana. Di mana? Di Brewirso. Terus sekarang buka lapak di mana? Di Brewirso lagi ya? Enggak, tadi. Sekarang? Di sini. Di mana? Pasar mana ini? Pasar Weleri. Weleri yang kebun itu? Iya. Ya terbakar. Hal senada disampaikan pedagang daging ayam potong Raminah yang tetap berjualan di bahu jalan. Karena jika mengandalkan jualan di pasar relokasi di Terminal Bahu Rekso tersebut, ia merasa tidak akan laku. Karena membutuhkan uang untuk lebaran, maka ia nekat berjualan di tempat yang dilarang.
Kalau di tepi ini nggak bayar, di sana ya bayar. Oh, gitu aman ya. Ya. Kita jualan, Kita jualan. Terus nanti kalau lapaknya diangkut satpol gimana? Kalau bisa ya udah usah cari nasi susup nasi kok. Kalau nggak usah di Satpol PP dan satu ngeruk. Ketua Aliansi Pedagang Pasar Weleri Ahmad Zamzuri mengaku, sampai saat ini dirinya tidak tahu keinginan pemerintah Kabupaten Kendal meminta para pedagang pindah di tempat baru relokasi yang berada di eks-terminal Baurekso namun jauh dari keramaian. Sudah lebih dari 3 bulan para pedagang mengeluhkan pendapatan yang semakin tidak jelas, mengakibatkan ratusan pedagang tetap nekat membuka lapak jualan di trotoar dan bahu jalan Pantura di lingkungan eks Pasar Weleri yang terbakar. Semacam pemberian waktu agar kami bisa berkemas dulu, karena kami kan kondisinya sudah merugi, sudah kehilangan barang, kena terbakar, terus udah habis-habisan lah hartanya. Nah, ini tadi diberi waktu sampai jam 3 sore. Berarti itu tadi yang sempat dinaikin mobil apa itu? Berupa apa? Itu yang tidak ada pembelinya, enggak ada pedagangnya gitu. Diangkut. Lapak kosong. Para pedagang meminta kepastian solusi pada pemerintah sebab sudah 3 bulan berjualan di pasar relokasi. Namun bukannya dagangan habis terjual, melainkan habis membusuk dan tidak laku. Sehingga para pedagang nekat berjualan dengan mencari pembeli. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ditemui usai menghadiri acara penandatanganan MOU antara Kepala Desa dengan Unisbank Semarang perihal ujian perangkat desa, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo mengungkapkan bahwa pihaknya memastikan Dewan akan terus mengawasi pelaksanaan pengisian perangkat desa. Ditemui usai menghadiri penandatanganan MOU antara Kepala Desa dengan Unisbank Semarang di ruang Joyo Kusumo Seda Pati pada Kamis pagi, Ketua Komisi A DPRD Pati memastikan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan pengisian perangkat desa. Dalam acara penandatanganan MOU tersebut, pihaknya hadir dalam rangka memastikan bahwa yang menandatangani MOU dengan Unisbank benar-benar kepala desa yang bersangkutan. Disinggung perihal keterbukaan, pihaknya mengaku tidak ada kekhawatiran terkait keterbukaan pengisian perangkat desa karena ujian sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test atau sistem CAT. Kalau CAT kan sudah bisa menjawab semuanya sebetulnya. CAT itu kan ada real time, ada live score. Jadi pada saat itu juga nanti diketahui di layar. Bisa dilihat di channel YouTube, masyarakat juga bisa melihat di channel YouTube. Itu berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari hasil rapat kerja kami kemarin. Seperti diketahui, pemerintah kabupaten melakukan fasilitasi dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan ujian perangkat desa di Kabupaten Pati. Saat ini pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati tinggal menunggu jadwal ujian yang rencananya akan digelar di Semarang. Yang jelas, di sini kami harus memastikan yang tanda tangan itu kepala desa yang sudah sama, bukan dia kabupaten. Karena kami diundang sehingga kami bisa memastikan, jadi secara regulasi sah. Jadi secara regulasi kami pandang bahwa itu sudah memenuhi syarat sesuai yang diatur oleh perundangan. Lebih lanjut, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo berharap pengisian perangkat desa berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan tetap mengacu pada aturan serta regulasi yang ada. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye.
Wah, kurang update gue iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku ora update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono genane dan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. BPBD saat ini sedang mempersiapkan dokumen kajian resiko bencana dan juga dokumen rencana penanggulangan bencana. Bekerja sama dengan LPPM Universitas 11 Maret atau UNS, BPBD menargetkan 2 dokumen sudah terselesaikan di tahun ini untuk garis besar penanganan bencana pada tahun 2023 sampai dengan 2026 mendatang. Ditemui di Kompleks Kantor Bupati Pati pada tempo hari, Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta sedang mempersiapkan 2 dokumen kebencanaan. 2 dokumen kebencanaan yang dimaksud adalah dokumen kajian resiko bencana dan juga dokumen rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Pati tahun 2023 sampai dengan 2026. 2 dokumen tersebut dikatakan Martinus Budi Prasetya sebagai garis besar penanganan bencana di Kabupaten Pati, baik berupa banjir, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung maupun kebencanaan yang lain. Itu adalah semacam garis besar guidance ya untuk bagaimana kita akan penanganan bencana di Pati ini, baik itu banjir bandang, kekeringan, juga puting beliung selama tahun 2023 sampai 2026. Jadi nanti untuk penanganan bencana dengan dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana, kita mempunyai rencana penanggulangan bencana yang lebih kompleks lagi, lebih komprehensif lagi, melibatkan semua OPD teknis.
Lebih lanjut, Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 2 dokumen bisa rampung di tahun anggaran 2022 ini. Ia menambahkan nantinya 2 dokumen tersebut meliputi tahap mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana. Pokoknya di tahun anggaran 2022 ini, jadi sekitar di bulan April Mei itu kajian risiko bencananya siap dokumennya, kemudian untuk rencana penanggulangan bencananya setelah kajian risiko bencananya selesai sekitar bulan Juli Agustus. Kepala BPBD Pati berharap dengan hadirnya 2 dokumen kebencanaan tersebut, Kabupaten Pati dapat menanggulangi bencana dengan komprehensif dengan melibatkan OPD teknis yang lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bermain sepak bola api menjadi tradisi turun-temurun warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk menyemarakan bulan suci Ramadan. Yang meskipun terlihat berbahaya, namun para pemain tidak merasa takut dan tetap bersemangat, bergembira memainkan permainan ekstrim dan cukup berbahaya ini. Dan bagaimana keseruan permainan sepak bola yang tidak biasa ini, akan kami sajikan dalam Serba-Serbi Ramadan. Beginilah keseruan warga Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah di bulan Ramadan selepas tarawih dan tadarus Al-Quran di halaman Masjid Baitur Rahman. Dari remaja hingga orang tua berbaur memainkan pertandingan sepak bola api. Pertandingan sepak bola api ini mengundang perhatian warga lain. Tak sedikit warga yang menonton turut mengabadikan momen ini dengan kamera ponselnya. Tidak ada peraturan khusus dalam permainan sepak bola api ini, selain untuk melatih fisik dan mental, permainan ini bertujuan melestarikan tradisi. Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola api berasal dari buah kelapa tua yang kering. Sebelum dibakar untuk dimainkan, kelapa tua kering tersebut terlebih dahulu direndam minyak tanah selama beberapa hari. Ekstrimnya, di permainan ini peserta yang bermain tidak menggunakan sepatu, melainkan telanjang kaki. Rasanya senang sekali Pak, ini menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Walaupun sudah sehari puasa, tapi kita selalu antusias karena di sini adalah menciptakan generasi yang ada kegiatan Islami untuk membangun desa yang maju dan lebih apa ya? Mas, ini kan tadi bola api Mas, ya. Sudah Mas di kaki. Ya, enggak karena sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari Pak. Alhamdulillah untuk sepak bola api itu dilaksanakan setiap tahun, cuma kemarin 2 tahun itu berturut-turut karena COVID-19 masih PPKM, jadi kita kemarin 2 tahun kita libur dan hari ini merupakan hari yang pertama lagi untuk dilanjutkan tiap tahun. Ini yang main siapa saja Pak? Ini yang main dari pemerintah desa, perangkat desa, Karang Taruna, dan juga dari IRMA, Ikatan Remaja Masjid Desa Mulyoharjo. Tradisi ini menandakan bahwa warga sangat antusias menyambut bulan suci Ramadan. Dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, tokoh masyarakat hingga tokoh agama ikut berpartisipasi dalam giat tersebut. Tradisi ini sempat berhenti selama 2 tahun berturut-turut akibat adanya pemberlakuan PPKM karena pandemi COVID-19. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jika di edisi lalu kita telah berburu takjil di Kampung Ramadan Pati, sekarang kita juga akan menilik Kampung Ramadan yang terletak di Kabupaten Rembang dengan tajuk Kampung Ramadan Reborn. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. 2 tahun sejak adanya pandemi COVID-19, Kampung Ramadan di Kabupaten Rembang tidak digelar. Namun di 2022 ini, kasus COVID-19 sudah bisa lebih terkendali. Pemerintah Kabupaten Rembang akhirnya memutuskan untuk menggelar kembali kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku UMKM dan masyarakat tentunya, meskipun tanpa anggaran dari APBD. Kegiatan dengan tajuk Kampung Ramadan Reborn ini mulai dikunjungi pada Minggu sore 3 April 2022. Pembukaan Kampung Ramadan dilakukan oleh Bupati Rembang Abdul Hafiz, didampingi oleh Wakil Bupati Muhammad Hanis Kolil Baro, dengan pelepasan 2 ekor burung merpati putih.
Berbeda dengan sebelumnya, Kampung Ramadan hanya ada di Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Hos Cokro Aminoto. Tahun 2020 ini, Kampung Ramadan diperluas sampai Jalan Dr. Wahidin. Di Kampung Ramadan ini, pengunjung bisa ngabuburit dan sekaligus membeli berbagai makanan dan juga minuman. Di antaranya pepes ikan, sate, sayur-sayuran, dimsum, berbagai macam minuman es seperti dawet asli Rembang, kue kekinian, dan produk UMKM Rembang seperti makanan lainnya. Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan stand-stand UMKM Kampung Ramadan tahun ini dikembangkan ke Jalan Dr. Wahidin dengan mempertimbangkan pemerataan keramaian. Pasalnya, di Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Hos Cokro Aminoto sudah ramai pedagang. Ya, kita supaya klarisi ya semua yang ada ini, apa saja di sini. Kita tahu saja, ada cola, ada dawet, ada pepes, untuk persiapan nanti kita buka dan sahur. Saya berharap masyarakat juga begitu, jadi tidak ribet-ribet, kita lebih ekonomis, dan adanya kita sambil jalan-jalan, pulang bawa kebutuhan untuk buka dan sahur. Dalam kesempatan itu, Bupati yang didampingi istrinya Hasiro Hafidz dan Wakil Bupati Hanis yang juga bersama sang istri Siti Halimatus Syaidah berbelanja di beberapa stand pedagang. Salah satu pedagang berbagai macam makanan dan minuman Supeni mengaku bersyukur Kampung Ramadan diadakan lagi. Barang dagangannya laris terjual meskipun kini dia berpindah di Jalan Dr. Wahidin. Ya Alhamdulillah, lancar, rame. Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya nggak ada. Terus ini ada lagi? Tinggal 1 tahun sekali. Cuma ada lagi, Bu? Apa? Senang ada lagi setelah lama? Senang. Terus selamanya senang. Terus ini dipindahkan di lokasi yang baru nggak masalah? Nggak masalah, nambah senang. Kalau dikasih tempat ya. Ramai tadi? Iya, Alhamdulillah. Berliana, salah satu pengunjung, mengaku senang ada Kampung Ramadan di tengah kota. Menurutnya, sangat memudahkan warga yang ingin berbelanja di satu titik lokasi. Tadi beli apa, Mbak? Beli ini sayuran, makanan, gorengan, sama cola. Terus gimana, Mbak, ada Kampung Ramadan di sini, Mbak? Ya, sangat senang sekali, Mas, karena bisa merasakan kuliner khas Rembang. Dari satu lokasi banyak pilihan gitu ya? Iya, pilihannya sangat banyak sekali dan lokasinya sangat strategis di pusat kota. Dari pantauan hari pertama di lapangan, arus lalu lintas kendaraan di Jalan Dr. Wahidin cukup lancar meskipun ada Kampung Ramadan. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Kampung Ramadan Kabupaten Rembang dalam Jateng hari ini spesial serba-serbi Ramadan, dan sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Dari Rembang, Tim Lingkar TV melaporkan. Ya, serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.